Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Tova di Surabaya Net Official. Seperti biasa hari ini sekitar jam 5. Untuk lokasinya ini saya ada di kebun yang kemarin baru selesai digarap guys. Jadi ini ada kebun kecil yang nganggur untuk ditanam ya, jadi kita tanam anggur aja. Nah, di kesempatan kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe untuk mengikuti channel ini, gampang sekali, kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa untuk dibunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik serta info bermanfaat lainnya seputar tanaman guys. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan bahas sedikit tentang nematoda ya, supaya kalian banyak paham nematoda itu akan berdampak, berakibat seperti apa. Jadi nematoda ini adalah masuk dalam kategori bukan jamur, tapi kategorinya hama atau virus ya. Kenapa disebut hama atau virus? Karena nematoda ini kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang ataupun dengan alat kaca pembesar biasa. Itu harus dengan penelitian serta mikroskop khusus ya. Jadi bentuknya itu kecil sekali, menyerupai cacingnya, jadi harus zoomnya ekstra sekali baru ketemu nematodanya. Nah, nematoda ini akibatnya apa sih, bahayanya apa selain jamur? Karena nematoda ini biasanya menyerang pada tanah-tanah yang kurang bagus, yang terbanyak parasitnya ya. Termasuk hati-hati juga dalam penggunaan kompos yang belum matang, tanah bekas cacing ya, harus benar-benar steril, bebas dari nematoda. Jangan sampai nanti nematodanya akan merusak tanaman kita. Banyak sekali contoh tanaman yang sudah terkena, bahkan tanaman saya sendiri pun pernah mengalami ya. Hanya salah satu, alhamdulillah, tidak semuanya kena nematoda ya. Kalau kena nematoda semuanya wah gawat guys, bisa mati. Karena saya waktu itu menanamnya memang skala planter bag, bukan skala langsung dalam tanah. Kita tanam seperti di sini, ini saya tanam di tanah langsung supaya tahu karakteristik prostok jenis apapun akan ketahuan ketika ditanam di tanah. Berbeda dengan di skala planter bag ataupun polybag ya, akan terlihat sekali perbedaannya bila menanam di tanah langsung. Untuk berbicara nematoda, jadi nematoda itu adanya di dalam tanah dan mereka akan berkembang biak pada inangnya, jadi akan merusak jaringan akar, dan mereka bisa diam di dalam batang. Sistemnya itu seperti sistemik ya, bukan menempel di akar saja tapi masuk ke dalam akar. Dan nematoda ini sangat-sangat berbahaya sekali untuk tanaman anggur terutama ya. Jadi kalau memang tanahnya dulu pernah ditanamin buah-buahan atau sayur mayur dan umbi-umbian, kalau bagus hasilnya berarti tanah itu bagus dan bebas dari nematoda guys. Berbeda dengan tanah yang tidak pernah ditanam langsung. Saya ada sedikit gambaran mengenai nematoda. Bisa kalian lihat, ini adalah bentuk nematodanya. Dan nematoda itu banyak sekali jenisnya guys, nggak cuma satu ya. Ada nematoda cincin, nematoda jarum, dan jenis nematoda belati yang sangat berbahaya sekali. Umumnya mereka ini banyak di luar negeri sana. Memang jarang sekali ditemui kasus nematoda yang bisa menyerang semua tanaman anggur ya sekaligus di Indonesia, karena memang ya, seperti di luar negeri ya, di luar negeri itu sudah mencapai ratusan ribu hektar lahannya. Jadi mereka sudah melakukan riset maupun
penelitian untuk nematoda ini mengatasinya seperti apa. Untuk nematoda sendiri, banyak kasus di luar negeri yang bisa menghabiskan seluruh lahan mereka ya, ratusan ribu hektar bisa habis karena nematoda. Jadi penyakitnya itu menyerang ke akar, kemudian daunnya akan mulai mengecil-mengecil dan layu. Biasanya kalau sudah parah itu layu, kering. Kemudian ketika kita bongkar itu akarnya itu seperti coklat, agak membusuk dan banyak tonjolan bentol-bentol di cabang akarnya. Walaupun rostok khusus ya, memang ada yang tahan nematoda, ada yang tidak. Tapi kalau sudah nematodanya itu jenis belati, wah itu sudah masuk kategori bahaya sekali. Nah, rostok bagus pun tidak akan bertahan lama oleh nematoda jenis tersebut. Kalau nematoda jenis-jenis tertentu bisa bertahan rostoknya, tidak akan terkendala. Pokoknya hati-hati untuk kalian yang menanam di tanah langsung ya, khususnya ataupun di polybag dan di planter bag. Hati-hati dalam pengambilan tanah, karena saya sudah mengalami sendiri. Untuk nematoda itu waduh, ribet guys. Kebun ini alhamdulillah nematodanya, kalau menurut saya mungkin ada karena masih belum saya bongkar ya. Untuk penanamannya tidak ada yang kerdil-kerdil daunnya, semuanya normal, cuman kena jamur-jamur dikit aja, jadi masih aman. Dari sore tadi kesini cuman untuk ngarit dikit ya, karena waktunya nggak cukup dan banyak kegiatan lainnya. Di sini pun saya udah bawa golok nih karena udah tinggi-tinggi guys. Tuh itunya apa? Pagar hidupnya udah tinggi-tinggi. Jadi harus dipotong. Kalau ada maling lewat nih bisa kita takut-takuti ya. Atau ada mantan lewat, wah sama pacarnya gitu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan nematodanya. Untuk nematoda sendiri memang di vinograde.info, kalau kalian pernah klik vinograde.info dan pernah lihat-lihat pasti paham. Mereka itu membahas seputar nematoda, dan nematoda ini tidak bisa dibasmi dengan cara kimiawi. Contoh seperti ini ada furadan ya yang pernah saya gunakan untuk mengobati sakit nematoda ataupun banyak cacing di dalam polybag ataupun planter bag. Kalau di alam terbuka kayak gini kalian gak perlu pakai, karena cacing itu akan banyak memakan sisa-sisa rumput ataupun daun-daun yang sudah membusuk, karena di tanah itu banyak sekali. Ini saya hanya mencontohkan saja. Untuk furadan ini harganya berapa ya, saya lupa. Pokoknya ini sekilo apa 2 kilo, sekilo. Ini sudah saya pakai kurang lebih seperempatnya. Nah, dia fungsinya nematisida ya, bisa membunuh nematoda, hama yang ada di dalam tanah, penggerak seperti urat yang bisa merusak akar-akar di dalam tanah. Di Vinograde ini banyak dibahas seputar nematoda juga, tapi untuk mengobatinya ya, kalau saya pribadi, dan info ini pun didapat dari grup tani organik alami ya, kalian bisa pakai furadan untuk
nematoda dan racun-racun untuk serangganya. Nah, kalian bisa tambahkan H2O2, bisa dosisnya dinaikkan dari tadi 1 mili per liter bisa 2 milian per liter ya, untuk yang sudah parah guys, yang kena nematoda parah. Karena kalau nematoda itu akarnya akan cenderung bentol-bentol, tidak rata seperti ini. Dia akan merusak seperti umbi-umbian ya. Berbeda dengan mycorrhiza yang akan membesarkan akarnya, bukan membuat bagian tengah-tengah akarnya itu seperti bentol-bentol habis digigit sesuatu ya, atau serangga. Nah, kalau untuk mycorrhiza atau trichoderma itu untuk memerangi jamur patogen, bukan untuk memerangi nematoda ya. Jadi kalau ada jamur menyerang, dia tidak akan menyerang ke bagian daun. Ini ada yang kena juga waktu itu, cuman udah disemprot. Jadi saya ingatkan untuk trichoderma, jamur mycorrhiza itu untuk memperbaiki jaringan akar ya, untuk supaya lebih kebal terhadap jamur yang akan menyerang di musim hujan seperti anthracnosa, downy mildew atau powdery mildew. Banyak dibahas di Vinograde ini, mereka menyarankan untuk melakukan sanitasi seperti melakukan pembalikan tanah dan didiamkan selama 2 minggu untuk dipanaskan oleh matahari supaya nematodanya banyak yang mati. Kemudian lakukan penguapan. Dulu saya ingat waktu semai-semai cutting ya, cutting imporan atau cutting lokal, itu sempat untuk medianya saya kasih sterilisasi dengan cara diuapkan atau dipanaskan langsung menggunakan api ya, di atas panci. Tapi itu makan waktu serta akan memakan biaya lebih. Selain itu aromanya itu nggak enak guys. Kalau tanah dipanaskan itu aromanya nggak enak, seperti menyengat dan membuat sedikit jadi pusing kepala itu kalau nyium tanah yang sedang dipanaskan. Nah, di Vinograde itu disarankan seperti itu, tapi di tani organik alami itu disarankan menggunakan H2O2 atau bisa dicampur dengan kimia ya. Kalau saya dicampur dengan kimia untuk pengobatannya. Dan untuk H2O2 ini ada tingkatannya, yaitu menggunakan H2O2 platinum ya. Kalau yang belum pernah pakai mungkin bingung, karena H2O2 biasanya itu 50% saya pakainya. Nah, H2O2 platinum itu menggunakan perak ya. Jadi peraknya ini akan membunuh nematoda dan akan saling menguntungkan antara hidrogen peroksida dan peroksidanya ya, atau perak. Ion perak ini bahkan digunakan untuk kesehatan guys. Jadi nggak rugi kalau kalian pakai, dan menurut saya itu murah banget ya. Untuk skala kebun bisa dipakai dikocor atau disemprot, terserah kalian. Bisa keduanya untuk hasil yang maksimal supaya terhindar dari nematoda, kemudian patogen-patogen jahat lainnya yang ada di dalam tanah. Sebelum menanam, sebaiknya itu tanahnya dicek dulu. Kalau untuk nematoda ini memang tidak terlihat ya, tahu-tahu bisa mati aja guys. Kalau yang pernah kena pasti sudah paham. Sebetulnya itu saya pun pertama untuk menangani nematoda itu agak kesulitan
Karena selain harus banyak baca di web tertentu seperti Vinograd, Solodki, Grona ya, yang membahas seputar anggur. Karena di Indonesia sendiri untuk penelitian memang dilakukan di Bali Jestro. Kalau yang pernah tahu dan cara menanganinya seperti apa, boleh share di komentar, ataupun kalian bisa sharing ke teman-teman kalian yang belum tahu penanganannya. Karena videonya udah panjang banget, biar nggak terlalu lama, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk di like, subscribe ataupun share ya, supaya banyak di antara kalian yang mengerti dan tahu bahayanya nematoda ini seperti apa. Jadi itu pembahasannya. Untuk penanganannya adalah dengan memberikan nematisida dari kimia, kemudian dicampur dengan H2O2. Kalau H2O2 biasa juga bisa, tapi untuk langkah lebih pastinya itu menggunakan H2O2 platinum guys. Oke, untuk pembahasan cara buatnya nanti akan saya share juga, tidak di video ini karena akan terlalu panjang. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.